Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel BBB Said. Kali ini kita akan membahas tentang ketika kita sembahyang dan ternyata ketika kita sudah sembahyang ternyata kita ini salah kiblat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus wajib mengulangi salatnya ataukah tidak? Jadi jawabannya adalah begini. Pertama, dalam Bugyatul Mustarsyidin, Syekh Abdurrahman Al-Mansur menjelaskan pendapat yang unggul menyatakan bahwasanya diwajibkan menghadap ainul kiblat. Artinya ketika sembahyang kita wajib menghadap kiblat walaupun bagi orang yang berada di luar kota Mekah. Sehingga wajib seseorang sedikit ketika shaf barisan salatnya panjang sekiranya diduga kuat zan bahwa dirinya menghadap lurus ke kiblat ketika jaraknya jauh. Tapi mohon didengarkan sampai selesai, karena kalau tidak sampai selesai mungkin ada kesalahpahaman nantinya. Nah, pendapat yang kedua menyatakan bahwa dianggap cukup menghadap jihatul kiblah. Maksudnya arah di mana Ka'bah itu berada cukup. Kada kebolehan menghadap arah kiblat ini bagi orang yang tempatnya jauh dari Ka'bah. Nah, pendapat ini adalah pendapat yang kuat yang dipilih oleh Imam Al-Ghazali dan juga disahihkan oleh Imam Al-Jurjani, Ibnu Kazin dan Ibnu Abi Isron. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Al-Mahalli Al-Azra'i, mengatakan bahwa sebagian ulama mazhab Syafi'i menuturkan bahwasanya pendapat kedua ini adalah qaul jadid, artinya pendapat barunya Imam Syafi'i. Nah, pendapat ini artinya pendapat kedua ini adalah pendapat yang dipilih oleh ulama dengan alasan bahwa bentuk Ka'bah itu kecil yang tidak mungkin bagi penduduk bumi untuk bisa menghadap persis ke Ka'bah itu. Jadi tidak mungkin kita untuk semua penduduk bumi menghadap ke Ka'bah ke arah situ, sehingga sudah dianggap cukup dengan menghadap arah kiblat saja. Dengan demikian salatnya barisan yang panjang dan tempatnya jauh dari Ka'bah hukumnya sah. Nah, dengan demikian salatnya barisan yang panjang yang tempatnya jauh dari Ka'bah hukumnya sah. Nah, padahal sudah jelas pasti sebagian makmum tidak menghadap persis ke Ka'bah. Jadi kalau jelas terjadi kesalahan entah itu ke kanan atau kirinya, terjadinya setelah salat dilakukan dengan cara ijtihad dalam hal kiblat, maka sama sekali tidak berpengaruh pada sah dan tidaknya salat. Pada sah dan tidaknya salat, baik terjadi ketika salat atau sesudah salat. Dalam fikih dikenal satu kaidah yang berbunyi al-istihadu la yunkadu bil istihad. Istihad itu tidak bisa dianulir, artinya dibatalkan dengan istihad yang lain. Nah, salah satu masalah fikih yang termasuk dalam kaidah ini adalah apabila orang salat yang istihad dalam hal menghadap kiblatnya berubah, maka yang digunakan adalah istihad yang kedua. Namun salat yang dikerjakan sebelumnya yang dikerjakan berdasarkan istihad yang pertama tetap sah dan tidak perlu diqada. Jadi ini adalah catatan dalam ilmu kaidah fikih. Nah, bahkan seumpama ada orang yang dalam 4 rakaat salat menghadap ke bahkan seumpamanya ada orang yang dalam 4 rakaat salat menghadap ke 4 arah, salatnya sah dan tidak harus diqada. Nah, jadi kesimpulannya ini yang penting. Kesimpulannya adalah apabila sembahyang seseorang, artinya apabila seorang salat sebelumnya dilakukan dengan istihad, usaha untuk menghadap kiblat, artinya kita sudah berusaha untuk menghadap kiblat, maka ketika terbukti bahwa kiblatnya salah, nah salat yang dilakukan sebelumnya tetap sah dan tidak perlu diqada. Artinya apabila ini sudah berusaha untuk menghadap kiblat, istihad berusaha untuk menghadap kiblat, dan kemudian ketika dia sudah selesai daripada sembahyang dan terbukti kiblatnya ini salah kiblat, nah maka salatnya itu adalah sah dan tidak perlu diqada atau diulangi sembahyangnya, tidak perlu diqada atau diulangi sembahyangnya, dan sembahyangnya yang terdahulu itu tetap sah. Nah, jadi kesimpulannya apabila salat sebelumnya dilakukan dengan istihad dengan usaha yang menghadap kiblat, maka ketika terbukti bahwa kiblatnya salah, salat yang dilakukan sebelumnya tetap sah dan tidak perlu diqada, artinya tidak perlu diulangi sembahyangnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Kalau ada pertanyaan mohon dilontarkan di komentar. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel BBB Said. Kali ini kita akan membahas tentang ketika kita sembahyang